Saya materi hari ini Microsoft Educator Center ya, atau nanti barangkali Bu Indah saya coba share screen dulu ya. Silakan Pak. Screen. Iya, layar saya tampil ya? Iya, tampil Pak. Di Microsoft Educator Center itu Bapak Ibu tampilannya Halo Pak Bahar. Apakah Pak Bahar gangguan jaringan lagi saat share screen? Ini Microsoft Teams-nya yang bug kali Pak. Halo Pak Bahar. Ini di mana kelebihannya ini? Kelebihan Halo Pak Bahar. Pak Bahar, jaringan ini pengaruh jaringan Bapak Ibu. Jaringan unstable dari tadi. Halo Pak Bahar. Halo Pak Bahar, bisa monitor suara saya Pak Bahar? Ya, kayaknya Pak Bahar gangguan jaringan sehingga live dari room meeting. Baik, Bapak Ibu, kita menunggu beberapa saat lagi Pak Bahar akan berusaha kembali untuk join bersama kita. Ini penggunaan Teams-nya yang jaringannya kayaknya kurang bagus hari ini. Karena biasanya semuanya berjalan lancar seperti di Kabupaten Muna kemarin, alhamdulillah berjalan lancar. Ini jaringan mungkin memang hari ini. Saya juga beberapa kali tadi masuk keluar masuk. Halo, Pak Bahar udah bergabung? Halo Pak Bahar. Oh ya, benar-benar jaringan. Apakah udah ada lagi? Baik, Bapak Ibu, saya coba share screen materi kita hari ini tentang Microsoft Inovatif. Halo Pak Bahar. Oh, ini ada kontaknya Pak Bahar nih. Ya, materi kita hari ini Bapak Ibu Microsoft Educator Center ya. Jadi materi ini sebenarnya materi yang akan dibawakan oleh Pak Bahar. Akan bercerita tentang ini saya ada gangguan juga nih. Ya, mungkin materi dari Pak Bahar kalau agak susah join, kita bisa melangkah ke materi selanjutnya Bapak Ibu. Ya, nanti Pak Bahar bisa switch ya untuk materinya. Materi yang akan diantarkan oleh Pak Bahar tentang MAC, Microsoft Educator Center itu. Kalau Pak Bahar belum join, saya lanjutkan. Kita lanjut ke materi yang kedua. Kalau berdasarkan matriks, hari ini kita pengenalan Microsoft Teams. Nah, Bapak Ibu mungkin bisa lihat di layar yang saya share screen. Di sini ada 13 materi buat Bapak Ibu yang tentunya sudah tidak asing lagi dengan aplikasi Microsoft Teams. Di kegiatan pelatihan ini dalam waktu kurang lebih 3 hari ke depan, kita akan belajar tentang pemanfaatan Microsoft Teams, kemudian Microsoft Forms, OneDrive dan Office Online, kemudian pengenalan Sway dan OneNote kelas notebook. Nah, materi hari ini sedianya tentang MAC. Nanti Pak Bahar juga akan menjelaskan tukaran dulu dengan
materi pengenalan Microsoft Teams. Saya kira Bapak Ibu sudah sangat familiar ya dengan Microsoft Teams ini. Dan seperti yang Bapak Ibu lihat di rundown kegiatan kita, selama kurang lebih 3 hari kita akan memperoleh materi yang luar biasa dari MEI Expert dan MEI Trainer, Master Trainer dan MEI Trainer kita. Dan untuk penugasannya itu ada kurang lebih 7 hari atau 1 minggu untuk penugasan. Bapak Ibu tidak perlu khawatir karena penugasan di sini tentu tidak memberatkan Bapak Ibu karena penugasannya kami menyiapkan materi dalam bentuk PDF ya, juga dalam bentuk video. Dan untuk penugasannya sendiri kami memberikan template contoh penugasan yang bisa Bapak Ibu jadikan acuan untuk pengerjaan tugas-tugasnya. Baik Bapak Ibu, untuk materi Microsoft Teams, sebentar saya lihat Pak Bahar dulu, apakah Pak Bahar sudah kembali berada ya. Pak Bahar belum berada di room meeting ya, benar-benar gangguan jaringan beliau. Kita masuk ke materi Microsoft Teams Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu yang bergabung pada siang hari ini itu sudah mendapatkan akun. Insya Allah nanti peserta akan kita, halo Pak Muhammad Taufik, bisa bantu untuk memantau background peserta ini Pak. Ya, terima kasih Pak Muhammad Taufik, Ibu Jumiati. Baik Bapak Ibu, saya lanjutkan. Jadi Bapak Ibu yang hadir pada siang hari ini dan peserta yang terdaftar itu semua sudah memperoleh akun ya. Akun dari sultracerdas.id. Nah Bapak Ibu, aturannya setiap Bapak Ibu masuk di Teams untuk mendengarkan pemaparan materi dari para MEI Master Trainer, Bapak Ibu diharapkan untuk menggunakan akun sultracerdas.id untuk join. Nah, biasanya Bapak Ibu yang join menggunakan akun di luar dari akun sultracerdas.id, maka ada fitur-fitur tertentu yang Bapak Ibu tidak bisa akses. Ya, mungkin seperti room chat-nya biasa agak kesulitan. Jadi kembali lagi pada settingan organizer Teams-nya. Kalau misalnya di luar akun sultracerdas.id biasanya akses itu di-disable sehingga Bapak Ibu tidak bisa melihat adanya room chat pada Teams Bapak Ibu. Dan untuk masuk di Teams, Bapak Ibu saya kira sudah melewati yang namanya aktivasi akun ya. Jadi Bapak Ibu sudah dikasih akun, username dan passwordnya. Bapak Ibu silahkan mengaktifasi dan mengganti password Bapak Ibu. Ini sebenarnya bagiannya Pak Bahar. Bapak Ibu untuk mengganti passwordnya ada persyaratan terdiri dari 8 karakter, minimal 1 huruf kapital, kemudian minimal 1 huruf kecil ya, atau huruf biasa, dan angka. Nah, Bapak Ibu mungkin sudah melakukan aktivasi akun ya, karena beberapa yang saya lihat di grup itu sudah berhasil melakukan aktivasi akun. Pak Bahar sudah kembali, silakan Pak Bahar, saya serahkan ke Pak Bahar kembali dulu nih untuk memaparkan materi bagaimana Bapak Ibu bisa mengaktifasi akunnya. Disilahkan Pak Bahar. Oh, bagaimana? Materi MSC sudah ya? Materi MSC belum Pak. Mungkin masuk di materi aktivasi akun dulu Pak, karena tidak semua peserta ini berhasil melakukan aktivasi akun. Silakan Pak Bahar. Baik, saya coba share screen dulu ya. Silakan Pak. Ini benar-benar jaringan kurang bersahabat ya sore ini. Mohon maaf Bapak Ibu. Sebentar lagi saya coba. Oke, ini tampil layar saya, Bu Indah? Iya, tampil, Pak. Aduh, saya suka ini ya, kok bisa jaringan kayak begini nih. Sebentar.
Ya, nanti mohon bantuan Pak Muhammad Taufik dan Ibu Jumiati untuk bisa mengadmit peserta mungkin yang ada di lobi. Ya, layar saya bisa tampil ya? Ya, sudah bisa Pak. Oke, jadi Bapak Ibu sesuai dengan petunjuk, ini Bu Indah katanya mau belajar aktivasi akun dulu deh. Nah, baik, kita lihat-lihat ya. Perhatikan nih Bapak Ibu yang lagi ada masalah banyak nih login-loginnya pakai guest saat ini. Di sini Bapak Ibu ya, masuk di portal.office.com seperti biasa, seperti panduan di petunjuk juga ada tuh. Jadi Bapak Ibu masuk di sini akunnya. Saya coba ambil satu link ya. Di tadi link tree ini kayaknya. Nah, ini link tree ini penting Bapak Ibu. Linknya udah dibagi di grup WA kan Pak Bahar? Sudah. Jadi link Ya. tree ini penting sekali Bapak Ibu karena semuanya nanti akan kami share di sini ya. Di materi workshop ini ada 2 isinya kalau nggak salah ya. Di sini ada link akun Office 365. Nah, Bapak Ibu nanti perhatikan tuh semua yang ada di link tree itu semua materi tuh. Jangan di ini. Sebentar. Oke, bisa kelihatan ya? Ya, Pak Bahar menjelaskannya jangan buru-buru ya biar nggak banyak pertanyaan lagi. Nah, Bapak Ibu, ini ada petunjuk dari paling atas nih. Akses melalui https portal.office.com. Jadi ini harus diketik lengkap nih, Bapak Ibu. Ambil portal office.com-nya, bawa ke sini. Nah, kayak gini, portal.office.com. Oke ya. Setelah tampil permintaan username dan password, ini jangan diisi dengan Pak Bahar termute lagi kah? Tidak, ini Soalnya suaranya Pak Bahar timbul tenggelam. halo. Ya, oke Pak, lanjut. Oke, saya lanjut ya. Di sini saya gunakan akun dari teman-teman ya. Saya coba milih. Salah satunya ini akun-akunnya ya. Mungkin saya ambil ini. Rahmatiarus. Ya, @sultracerdas ya. Saya copy ini Bapak Ibu, saya bawa ke tempat loginnya di sini. Ctrl V seperti ini ya. Biar nggak salah saya copy paste. Saya klik next. Nah, ini ada permintaan password. Nah, kembali lagi di sini, copy lagi passwordnya. Copy ya, bawa ke sini. Paste. Saya klik sign in. Nah, ini berarti yang bersangkutan sudah mengganti password ya. Nggak apa-apa. Kita pilih yang lain. Yang Sukma coba ya. Kita coba back lagi, ganti. Ya, nanti copy passwordnya sekalian. Ctrl V paste di sini sign in. Nah, yang kayak gini, ini berarti belum update password ini Bapak Ibu. Nah, mengapa harus update password Bapak Ibu di awal? Karena kita ingin, karena sistem ini di-generate secara otomatis dan password itu sebenarnya nggak boleh dikasih lihat orang gitu ya. Nah, di bagian ini di current password. Pak Bahar hilang lagi suaranya. Halo Pak Bahar. Sayakah yang gangguan jaringan atau Pak Bahar yang memang? Halo Bapak Ibu bisa dengar suara saya? Oh iya Pak Bahar. Jaringannya di Pak Bahar. Ya lanjut Pak Bahar. Ya Bapak Ibu ini tampilan di layarnya Pak Bahar. Bapak Ibu sudah bisa lihat. Current password itu adalah passwordnya Bapak Ibu yang sudah diberikan secara kolektif tadi oleh Pak Bahar. Bapak Ibu silakan mengisi password yang sudah diberikan
oleh Pak Bahar di akun kolektif di bagian current password. Selanjutnya di bagian kedua ya ada new password, di situ tulisannya Bapak Ibu silahkan membuat password baru. Nah, kenapa Bapak Ibu diminta untuk membuat password baru? Karena Pak Bahar hilang nih layarnya. Iya, karena Bapak Ibu diminta untuk memberikan password baru karena kalau Bapak Ibu masih tidak melakukan aktivasi akun, maka peserta lain bisa menggunakan akun Bapak Ibu dengan password yang sudah tertera secara kolektif. Nah, adapun syarat Bapak Ibu untuk mengganti password, tadi sudah saya sampaikan, paling sedikit terdiri dari 8 karakter. Paling sedikit Bapak Ibu ya, 8 karakter. Di dalamnya ada huruf kapital, huruf kecil, dan angka. Jadi terserah Bapak Ibu berapa banyak huruf kapitalnya, huruf kecilnya, ataupun angkanya. Yang jelas ketiga unsur tersebut itu ada di dalam password baru yang Bapak Ibu buat. Nah, kalau saya coba share screen lagi ya. Kalau Bapak Ibu ingin lebih mudah, maka password yang diberikan oleh Pak Bahar itu bisa di switch aja, ditukar. Jadi mungkin saya coba bantu share screen biar lebih cepat. Apakah layar saya bisa kelihatan sekarang? Silakan. Silakan Pak Bahar dilanjutkan. Nggak apa-apa. Ini soalnya saya benar-benar heran ini sore ini. Aduh. Soalnya kalau saya mau ini Pak Bahar, saya harus ngambil ini akun yang belum terpakai. Oh iya, oke. Bentar. Jadi Pak Bahar silahkan, kan tadi udah kelanjutan ya. Ini kalau saya harus nyari akun yang belum tergunakan gitu untuk bisa sign in. Saya coba di mana ya Pak Bahar ngambil akunnya tadi. Ini yang tampil MAC Pak Bahar. Halo Pak Bahar. Aduh Pak Bahar nih masalah jaringannya bener-bener nih. Halo Pak Bahar. Aduh. Halo Pak Bahar. Oke, baik Bapak Ibu, saya coba cari link yang tadi udah di-share oleh Pak Bahar ya. Saya coba cari linknya dulu karena ini link yang sudah dibagikan di grup WA Bapak Ibu. Kami juga mau menginformasikan Bapak Ibu kalau bisa ya, informasi-informasi penting yang sudah kami bagikan, yang udah kami share di grup, Bapak Ibu bisa bintangi ya. Bapak Ibu bisa bintangi agar Bapak Ibu sewaktu-waktu membutuhkan. Kita belum masuk di grupnya. Bagaimana Bu? Iya, saya lanjutkan Bapak Ibu, nanti kita ada sesi diskusinya. Bapak Ibu yang ada masalah nanti bisa kita diskusi. Saya lanjutkan dulu. Ini saya coba ngambil link ya Bapak Ibu. Jadi yang seperti ini Bapak Ibu, informasi-informasi penting. Kami berharap Bapak Ibu biar tidak terjadi pengulangan informasi. Maka Bapak Ibu untuk informasi yang penting silahkan Bapak Ibu bintangi. Jadi caranya Bapak Ibu blok ya. Blok file yang penting tersebut, kemudian Bapak Ibu klik tanda bintang ya, star. Kalau nggak salah tanda start. Ini ada apa sih? Ada tanda start, Bapak Ibu tinggal bintangi. Jadi sewaktu-waktu Bapak Ibu membutuhkan file ini, Bapak Ibu tinggal buka di info group, kemudian lihat pesan berbintang. Nah, Bapak Ibu tidak akan tertumpuk atau tertindih dengan chat-chat baru yang masuk gitu. Nah, di link yang sudah di-share di grup ini, Bapak Ibu itu segala informasi terkait kegiatan kita, Bapak Ibu bisa dapatkan informasinya di link tersebut. Misalnya Bapak Ibu ingin mendapatkan informasi tentang kegiatan pembukaan, Bapak Ibu bisa tinggal klik link yang atas ya. Ketika Bapak Ibu klik seperti ini, dia berwarna biru, jadi tinggal diklik aja. Kemudian begitu pula akun, Bapak Ibu mungkin bertanya, di mana akunnya? Ya, Bapak Ibu tinggal ngambil link yang di-share tadi, di bagian tengah ini Bapak Ibu tinggal klik link akun, maka semua akun peserta itu bisa terlihat.
Bapak Ibu bisa tinggal mencari akun Bapak Ibu. Dan jika Bapak Ibu ingin memperoleh materi tentang kegiatan di pelatihan ini, Bapak Ibu bisa mengklik di bagian paling terakhir materi workshop. Mungkin saat Bapak Ibu mengklik baru 2 materi yang masuk di dalam link tersebut, tapi kami sementara update informasi terkait materi dan insya Allah hari ini atau besok semua materinya sudah lengkap di link tersebut. Nah, saya kembali ke link akun Bapak Ibu. Ini saya tidak tahu siapa ya yang sudah ya saya coba ambil satu akun ini seperti Pak Bahar tadi ya. Saya buka incognito aja, mudah-mudahan ini belum terregister. Oh sorry, saya ngambilnya. Halo Pak Bahar, udah ada kah? Saya ambil yang ini, Bapak Ibu. Halo. Oh ya, silakan Pak Bahar lanjutkan. Ini soalnya saya harus memulai dari awal nih. Silakan Pak Bahar ambil alih. Halo, bisa dengar suara saya? Iya Pak Bahar bisa dengar, silakan. Saya ini coba melanjutkan apa yang Pak Bahar tadi terputus karena jaringan. Iya, bisa disimak, bisa kelihatan layar saya? Bisa Pak, udah kelihatan. Nah, ini isinya panduan ya. Jadi ini pada posisi sudah login. Nah, pada posisi sudah login Bapak Ibu. Nah, ini kadang ada yang screenshot ini. Ini saya sudah masuk ke atau belum? Aduh. Itu pertanyaan-pertanyaan pemula kadang lucu-lucu, kita udah berhasil login, masih belum tahu gitu saya sudah login apa belum ya. Itu mudah Bapak Ibu, lihat-lihat saja di bagian atas ini. Kalau sudah ada namanya Bapak Ibu itu berarti sudah login ya. Kalau sudah begini, saya sudah masuk atau belum ini? Ini jawabannya Bapak Ibu sudah berada di dalam akun Office 365-nya setelah berhasil login. Aplikasi-aplikasinya sudah bisa dilihat nih bagian di sini Bapak Ibu ya. Nah, di bagian ini ada app launcher-nya, jadi bisa di-launch aplikasinya. Kemudian ada aplikasi-aplikasi lain yang bisa ditampilkan di sini. Ada all apps di Office 365 itu Bapak Ibu. Aplikasinya cukup banyak ya. Kalau kita explore ini seluruh aplikasi, ini semua isinya aplikasi Bapak Ibu ya. Yang bisa kita pakai secara cuma-cuma di Office 365 ya. Ada juga aplikasi-aplikasi add-on yang lain yang bisa kita linkkan dengan akun Office 365 kita. Nah, apa yang kita akan pelajari? Yang paling utama tadi adalah pertama Microsoft Educator Center yang tadi saya tampilkan ya. Yang barangkali Bu Indah untuk aktivasi akun sudah cukup ya, nggak perlu lagi ya. Sudah ada materinya juga kok. Ini langkah-langkahnya bisa Bapak Ibu lihat di panduan update password nih. Halo, Bu Iya Indah. Pak, nanti iya. Nah, silakan dilanjutkan ini ke langkah-langkahnya MAC. Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu nanti disimak baik-baik ya. Sisihkan waktu barang 5-10 menit untuk membaca dulu Bapak Ibu. Saya kadang merasa kok Bapak Ibu sudah ada itunya, sudah dapat tunjuknya nggak dibaca gitu ya. Ini langkah-langkahnya jelas ya. Tinggal diikuti, ada ketentuan di sini sangat sudah dibuat sedemikian rupa, kemudian konfirmasi penyimpanan username, kemudian diklik yes, nah, seperti tadi ya. Nah, ini tampilan, ini sudah login ini kalau seperti ini. Tinggal logoutnya malah ya. Ini ada sign out, tampilan dashboard halaman. Halo Bu Indah, masih tampil layar saya? Pak. Masih ya. Pak. Oke. Saya was-was soalnya tadi saya berbicara sendirian gitu. Saya share sendiri ternyata sudah tidak ada share screen ya. Ya. Jadi seperti ini mengakses Office 365. Nanti detailnya mau langkah-langkahnya seperti apa ya Bapak Ibu. Ya, suara Pak Bahar hilang lagi ya.
Jadi Bapak Ibu, ini tadi cara aktivasi akun Office 365-nya Bapak Ibu. Jadi ada yang bertanya, setelah terima akun ini mau diapakan? Jadi Bapak Ibu lakukan aktivasi akun. Sama ketika Bapak Ibu melakukan aktivasi akun yang diberikan oleh Kemdikbud biasa ya. Nah itu aktivasi akunnya modelnya sama, Bapak Ibu cuman ganti password. Baik Bapak Ibu, saya melanjutkan ya Pak Bahar nanti sesi MIC-nya. Soalnya menunggu Pak Bahar ini agak tertunda. Saya lanjut aja ke materi Microsoft Teams terlebih dahulu. Iya, Bapak Ibu, ini ada materi kita yang kedua itu adalah pengenalan Microsoft Teams. Saya yakin Bapak Ibu sudah familiar dengan Microsoft Teams, apalagi buat Bapak Ibu yang sekolahnya itu menggunakan platform Microsoft sebagai platform selama masa PJJ. Nah, untuk Microsoft Teams ini Bapak Ibu ada beberapa hal, kita selalu berpatokan kepada matriks yang sudah ada. Jadi apa yang akan kita pelajari di sini adalah 13 poin. Dan 13 poin ini Bapak Ibu sudah ada panduannya. Ini materi dalam bentuk PowerPoint yang saya buat yang akan nanti bisa memandu Bapak Ibu dalam mengerjakan tugas. Mudah-mudahan tidak ada gangguan jaringan saya seperti Pak Bahar ya. Baik Bapak Ibu, di materi Teams ini saya sudah tuliskan, ini ada 11 langkah yang harus Bapak Ibu lakukan. Dan nanti juga Pak Bahar mohon ini matriksnya di-share di link supaya teman-teman peserta itu bisa lihat apa yang akan mereka lakukan, karena di matriks ini sangat jelas apa saja tugasnya peserta. Ini di kolom ke 1, 2, 3, 4. Kolom kelima ya. Ini kolom kelima, inilah nanti yang akan menjadi tugas dari peserta. Nah, Bapak Ibu tidak perlu khawatir melihat ini, aduh banyak sekali Bu Indah, ini yang harus kami kerjakan. Ya, sekali lagi Bapak Ibu tidak perlu khawatir karena kami trainer itu sudah menyiapkan kemudahan bagi Bapak Ibu untuk belajar. Kami sudah membuatkan panduan dalam bentuk PowerPoint. Kami juga sudah membuatkan contoh penugasan yang setiap slide-nya itu Bapak Ibu hanya tinggal screenshot pekerjaan Bapak Ibu, kemudian dimasukkan ke PowerPoint yang sudah disiapkan di kantong tugas yang nantinya Bapak Ibu akan peroleh. Nah, Bapak Ibu nantinya kami akan membagi ke beberapa kelompok dan setiap kelompok itu akan dibimbing oleh satu master trainer yang nanti Bapak Ibu bisa diskusi. Jadi Bapak Ibu tidak perlu khawatir sekiranya nanti Bapak Ibu menemui kendala atau apapun itu, jangan sungkan untuk bertanya karena master trainer Bapak Ibu itu akan siap selalu untuk memberikan solusinya. Memang agak ribet Bapak Ibu ketika Bapak Ibu bertanyanya di grup besar ya, karena sebegitu banyak masalah-masalah yang Bapak Ibu hadapi, jumlahnya ratusan Bapak Ibu, setiap orang itu memiliki masalah yang berbeda-beda. Nah, kalau bawanya di grup besar, nah itu panitianya atau adminnya bingung, ini nanti yang mau dijawab mana. Jadi nanti kami siasati Bapak Ibu akan dibagi ke dalam kelompok-kelompok kecil dan setiap kelompok dibimbing oleh trainer. Disitulah nanti Bapak Ibu berkomunikasi dengan trainernya masing-masing. Baik, untuk materi tentang pengenalan Microsoft ini berdasarkan PowerPoint ini ada Bapak Ibu membuat kelas di Teams ya. Mungkin materi ini nanti juga akan di-share. Saya lanjut aja ke demonya biar waktunya lebih singkat. Jadi Bapak Ibu untuk masuk di kelas Teams, Bapak Ibu bisa melakukan, Bapak Ibu bisa akses menggunakan handphone, smartphone. Bapak Ibu juga bisa menggunakan laptop. Nah, kalau Bapak Ibu menggunakan smartphone, nanti Bapak Ibu akan diminta untuk mendownload terlebih dahulu. Maka downloadlah Bapak Ibu karena itu kapasitasnya nggak terlalu berat untuk handphonenya Bapak Ibu. Dan itu juga memudahkan Bapak Ibu membuka kelas Teams-nya kapan saja, sewaktu-waktu. Nah, Bapak Ibu selain di handphone, Bapak Ibu juga bisa buka kelas Teams-nya melalui browser. Nah, kalau di browser seperti tadi, Bapak Ibu, saya coba incognito. Bapak Ibu masuk ke portalnya dulu ya. Portal.office.com. Nah, kalau Bapak Ibu misalnya udah pernah buka portal, udah pernah login,
atau sign in akunnya, maka Bapak Ibu bisa langsung kalau langsung mau akses Teams tinggal klik teams.microsoft.com gitu. Nah, itu langsung terbuka. Nah, ini saya coba buka di portal. Kenapa? Karena ini saya buka browser baru. Jadi Bapak Ibu kuncinya portal.office.com. Nah, di sini Bapak Ibu diminta untuk sign in. Nah, saya coba akun saya yang pakai sultracerdas.id ya. Nah, saya masukkan semuanya huruf kecil nih kalau akun. Nanti passwordnya yang kombinasi. Oke, mudah-mudahan bisa. Nah, ini Bapak Ibu dimasukkan password. Karena saya sudah melakukan aktivasi akun, maka saya hanya tinggal memasukkan password. Jadi aktivasi akun hanya 1 kali Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu sudah merubah passwordnya, setiap kali Bapak Ibu mau login, ya Bapak Ibu hanya tinggal memasukkan password yang sudah Bapak Ibu aktivasi. Nah, ya, kemudian diminta untuk stay sign in. Jadi saya stay aja. Nah, kita masuk di dashboard atau home-nya portal.office.com. Nah, ini ada. Kemudian Bapak Ibu kita lanjut mencari Microsoft Teams ya. Nah, di bagian ini tadi Pak Bahar udah kasih overview-nya. Ada banyak aplikasi yang dimiliki oleh Microsoft. Nah, kita fokus cari aplikasinya Microsoft Teams. Ini ikonnya gitu. Jadi kita tinggal klik aja ikonnya Microsoft Teams. Nah, biasanya kalau masih awal atau masih baru, maka kita diminta untuk kembali login. Buat Bapak Ibu yang sudah download, ya biasanya diminta mendownload ya. Download kalau di laptopnya atau di handphonenya belum ada aplikasinya, maka biasanya dia minta kita untuk melakukan download aplikasi terlebih dahulu. Ya, mudah-mudahan jaringan saya stabil nih. Try again ini. Oke. Sebentar. Ini. Ini udah banyak terbuka ya. Ini tutup dulu ini. Nah, ini try again lagi. Disuruh sign out dulu. Apa saya udah pernah join di incognito ini ya Pak Bahar ya? Iya Pak. Itu harus di enable ini coba ini saya incognito ya? Iya, saya incognito Pak, tapi saya di enable apa? Di allow dulu cookies-nya coba. Coba dibuka ya, ulang. Close dan buka lagi incognito window-nya. Coba. Mau masuk kayak Microsoft Teams kan? Iya, ini mau masuk Microsoft Teams, cuma ada cookies-cookiesnya gitu. Nggak apa-apa. Masuk ke incognito window sekarang, coba. Ya, sebentar saya coba incognito lagi nih. Ya. Nah, itu disable dulu itu yang ada biru-biru di bawah block third party cookies itu disable yang bawah. Ini ya. Oh ya. Oh iya benar. Pak, login di saya ya. Coba login kembali Pak, bentar. Ya. Bapak Ibu itu salah satu trik ya untuk yang Chrome itu di incognito-nya kayak gitu bisa. Ya kan biasanya ada masalah ya. Ini kok nggak bisa try terus. Nah, ternyata solusinya jadi disable incognito third party cookies protection-nya ya. Ya, jadi dapat ilmu lagi Bapak Ibu ya. Kalau ada masalah seperti itu Bapak Ibu udah ditunjukin tadi tuh sama Pak Bahar. Jadi solusinya diklik bagian bawah. Kalau sempat itu saya buat khusus juga tutorialnya. Oke. Ilmu baru lagi tuh Pak Bahar. Soalnya banyak tuh yang menghadapi kendala seperti itu tidak tahu mau diapain gitu. Oke, jadi Bapak Ibu ini saya udah bisa tampil berada kembali di dashboard. Mudah-mudahan nggak ada ini lagi Pak Bahar. Nggak ada cookies-cookiesnya lagi kayak tadi ya. Harusnya udah bisa karena cookiesnya udah di allow. Ya. Biasanya banyak partisipan tuh yang mendapatkan kendala seperti itu, bingung mau diapain. Nah, biasanya alasannya jaringan. Nah, ini Bapak Ibu ya udah bisa terbuka kembali. Udah terbuka Microsoft Teams-nya. Jadi ketika Bapak Ibu baru pertama kali untuk membuka Microsoft Teams,
maka tampilannya itu, wah ini sudah ada yang buat kelas ini Pak. Luar biasa. Jadi Bapak Ibu ini tampilannya ya. Jadi selalu muncul seperti ini. Kalau kata Pak Bahar, bagusnya Bapak Ibu jangan langsung next ya, atau jangan langsung close gitu. Jadi setiap apa yang tampil itu memberikan informasi kepada Bapak Ibu. Sekiranya Bapak Ibu punya waktu, investasi waktu, banyaklah membaca katanya. Oke, saya langsung aja Bapak Ibu karena kita waktu. Nah, untuk Teams-nya sendiri kita masuk di materi pertama ya, kita konsen di materi saja. Yang pertama adalah kita membuat kelas di Teams. Nah, di mana Bapak Ibu bisa memperoleh Teams-nya? Bapak Ibu lihat di deretan sebelah kiri ini banyak ikon-ikon atau fitur-fitur. Bapak Ibu klik yang ada gambar 3, ini ada tulisannya Teams. Gambar kayak 3 orang saling mepet gitu. Nah, kita klik, maka dia tampil seperti ini Bapak Ibu. Nah, bagaimana untuk kita membuat kelas baru? Bapak Ibu di bagian atas ini ada join or create team. Create team, Bapak Ibu tinggal klik. Nah, ada pilihan 2 Bapak Ibu. Apakah Bapak Ibu mau buat kelas atau Bapak Ibu mau join? Kalau Bapak Ibu sebagai siswa, nah Bapak Ibu klik join team with a code. Kalau dikasih kode ya sama gurunya. Jadi sedikit banyak hampir mirip mungkin dengan model-model yang tetangga punya gitu, bisa join dengan kode kelas, bisa dengan link. Nah, karena Bapak Ibu adalah guru, Bapak Ibu yang membuat kelasnya, maka kita pilih create a team. Nah, Bapak Ibu tinggal klik, ada 4 lagi pilihannya. Apakah kita mau create kelas, professional learning community, staff, atau other. Kalau kita kelas ya kita pilih kelas langsung aja ya Bapak Ibu. Nanti penjelasan terkait ini itu nanti kita sesi diskusi aja. Kita langsung di kelas. Klik kelas. Nah, diminta Bapak Ibu membuat kelas. Kita sudah ada aturan Bapak Ibu di pelatihan ini. Bapak Ibu mengikuti aturan yang ada di matriks. Bapak Ibu kasih nama nih SC Office 365, kemudian datar 2021, kemudian nama peserta. Supaya Bapak Ibu mudah kami kenali gitu. Karena di kelas ini kan nanti banyak ya Bapak Ibu. Nah, di sini atau nanti Pak Bahar kalau ada format template nama untuk kelas silahkan. Saya simpan di sini. Oh, ternyata nggak bisa di ini ya. SCO365. Oh, udah ada. Udah double kayaknya. Nah, ini SCO365 di sini saya kasih nama misalnya Indah, nama saya. Oke. Kemudian Bapak Ibu klik next. Nah, kalau sudah, nah di sini Bapak Ibu setelah kita klik next, maka pilihannya apakah kita mau mengundang siswa atau mengundang teman guru. Nah, setelah kelas dibuat, kita lanjut di tugas kedua. Trainer, Bapak Ibu di sini yang buat kelas berarti Bapak Ibu sebagai owner ya. Nah, kita langkah keduanya, Bapak Ibu trainer itu diundang sebagai teacher. Nah, tadi kan di sini ada pilihan 2 ya. Ada sebagai student, Bapak Ibu di sini bisa mengetikkan nama, misalnya mau ketik nama siapa ya? Misalnya saya mau jadikan siswa. Ada nama Jumiati, siswa saya. Nah, tinggal Bapak Ibu klik saja namanya, ini muncul nih semua yang nama Jumiati. Nah, Bapak Ibu tinggal pilih yang mana nih siswanya. Saya misalnya milih ini. Nah, boleh tambah lagi Bapak Ibu, tinggal ketik aja. Tinggal ketik nama awalnya, itu muncul. Kalau udah dibuatkan akun semuanya, berarti pasti muncul ya. Nah, seperti ini. Di sini juga ada pilihan Bapak Ibu. Kalau dia guru, dia akan tertulis guru. Kalau siswa, maka di sini akan tertulis siswa. Jadi Bapak Ibu ketika membuat kelas itu nggak akan tertukar antara Bapak Ibu menginvite guru ataupun siswa karena sudah ada keterangannya. Nah, jadi seperti ini. Ini hanya contoh. Selanjutnya Bapak Ibu di situ tadi tugas Bapak Ibu yang kedua adalah menambahkan trainernya Bapak Ibu sebagai teacher. Nah, diklik yang bagian kanan. Nah, di sini tinggal Bapak Ibu klik, ketik namanya teacher atau trainernya. Saya misalnya mau memasukkan Pak Bahar ya. Nah, ini ada Pak Bahar. Saya masukkan Pak Bahar sebagai trainer saya, di sini saya masukkan sebagai teacher. Kemudian Bapak klik, Bapak Ibu klik yang biru ini ada add. Kita klik. Nah, Pak Bahar ini udah masuk sebagai teacher.
Kemudian kalau sudah selesai kita close. Nah, setelah kita close, kita langsung diantar masuk di kelas kita gini. Nah, di sini Bapak Ibu bisa ngedit. Nanti kalau Bapak Ibu sudah mengganti sudah mengisi Twibbon. Nah, di sini Bapak Ibu bisa gantikan menjadi Twibbonnya Bapak Ibu biar wajah Bapak Ibu itu dikenali oleh trainer. Nanti Bapak Ibu bisa ngedit di sini, klik aja yang ini. Nah, di sini bisa ngupload Bapak Ibu. Ngupload fotonya Bapak Ibu yang dari Twibbon tadi itu. Nah, itu hanya persyaratan, wajib tidak. Yang wajib tadi adalah memasukkan trainer. Baik, yang kedua kita sudah kerjakan nih, trainer diundang sebagai teacher. Kita lanjut ke yang ketiga. Menambahkan siswa dalam kelas Teams minimal 10 peserta. Jadi Bapak Ibu dalam pelatihan ini, Bapak Ibu saling menginvite. Jadi bukan siswanya Bapak Ibu di sekolah ya, tapi teman-teman Bapak Ibu di pelatihan ini yang satu grup, satu kelompok itu silahkan di-invite. Mari kita berkolaborasi. Nah, disinilah dilihat Bapak Ibu bagaimana berkolaborasi dan berbagi dengan teman-teman. Jadi Bapak Ibu mengundang teman-teman kelompok Bapak Ibu masuk ke dalam kelas Teams dengan 3 cara. Nah, jadi ada 3 cara untuk memasukkan siswa kita ke dalam kelas Teams kalau kita udah buat kelasnya. Nah, caranya Bapak Ibu tinggal klik di bagian titik 3. Ini biasanya titik 3 ini menyembunyikan banyak hal gitu. Jadi ketika kita klik, maka semua yang tersembunyi itu nampak. Nah, ini ada nih. Ada 2, 4, 6, 8 yang tersembunyi di dalam titik 3 ini. Nah, di mana Bapak Ibu mau menambahkan siswanya? Yang pertama, Bapak Ibu bisa menambahkan secara langsung seperti ini. Add member. Nah, ketika Bapak Ibu add member, maka di sini Bapak Ibu bisa langsung mengetikkan nama seperti tadi ya. Ketikkan nama, kemudian diklik add, kemudian tambah lagi sampai 10 itu bisa. Kemudian di close. Nah, cara kedua Bapak Ibu itu menambahkan siswa dengan memberikan kode kelas. Di mana kita bisa mengambil kode kelasnya? Lagi-lagi Bapak Ibu klik titik 3. Jadi titik 3 ini menyimpan banyak rahasia. Menyimpan banyak pengaturan. Bapak Ibu klik titik 3. Kemudian Bapak Ibu ambil paling atas nih, manage team. Diklik manage teamnya. Nah, di bagian manage team ini, Bapak Ibu ambil setting ya, nih, bagian tengah nih, yang urutan keempat, setting. Bapak Ibu klik settingnya, kemudian di 24 urutan kelima ini ada tim kode tim gitu. Nah, Bapak Ibu klik kode timnya, kemudian klik generate atau buat. Ini kalau Bapak Ibu bahasa Indonesia kan ini menjadi buat. Nah, nanti Bapak Ibu biar lebih mudah diubah dulu bahasanya ya. Sangat gampang mengubah bahasa. Nah, ini alhamdulillah udah banyak nih yang membuat kelas nih sambil belajar nih sambil praktek. Ini alhamdulillah aktif sekali peserta. Nah, Bapak Ibu langsung klik generate. Nah, ini udah ada kodenya nih. Nah, kode ini Bapak Ibu tinggal copy, kemudian Bapak Ibu bawa ke WA. Nah, misalnya ya, Bapak Ibu bawa ke WA atau bagikan di WA grup kelompoknya Bapak Ibu. Kemudian mintalah teman-teman Bapak Ibu untuk berkolaborasi, silahkan masuk di kelas saya, ini kode kelasnya. Nah, itu cara kedua mengundang siswa Bapak Ibu. Nah, cara ketiga, Bapak Ibu untuk mengundang siswa, Bapak Ibu bisa memberikan linknya. Nah, jadi Bapak Ibu biar nggak ribet, Bapak Ibu kasih link kelas gitu. Nah, apa perbedaannya kalau kita kasih kode kelas ke siswa dengan kita ngasih link? Kalau Bapak Ibu ngasih kode kelas ke siswa, siswa begitu menggunakan kode kelas itu untuk minta bergabung, secara otomatis siswa itu ada di dalam kelas Bapak Ibu. Nah, dengan cara itu, Bapak Ibu sebenarnya nggak bisa deteksi siapapun yang mendapatkan link, walaupun misalnya bukan siswanya Bapak Ibu. Bapak Ibu misalnya nih mengajar di kelas 71, ngasih linknya ke siswa 71, kasih kodenya. Teman-teman siswanya Bapak Ibu ngasih lagi kode itu ke kelas lain. Nah, ketika kelas lain, siswa dari kelas lain menggunakan kode itu join, maka walaupun bukan dari kelas 71, akhirnya mereka juga bisa join. Jadi nggak bisa terfilter Bapak Ibu kalau pakai kode kelas. Tapi itu memudahkan Bapak Ibu. Gitu. Nah, sedangkan kalau Bapak Ibu ngasih link, kan biasa ya, yang gampang aja kasih link.
Nah, kalau ngasih link Bapak Ibu, siswa itu minta bergabung tapi dia tidak masuk ke dalam kelas kalau Bapak Ibu tidak submit gitu, tidak admit. Nah, sama juga Bapak Ibu saat bergabung di Teams ini, Bapak Ibu akan bilang, saya ada di lobby. Nah, siswa juga seperti itu kalau pakai link. Siswanya tinggal di lobby, menunggu Bapak Ibu setujui untuk masuk kelas. Nah, kalau caranya seperti itu, Bapak Ibu, maka Bapak Ibu bisa menfilter. Oh, ini benar siswa saya 71, masuk boleh. Wah, ini bukan siswa saya minta bergabung. Ditolak gitu. Jadi tidak diterima. Jadi Bapak Ibu benar-benar bisa memfilter siswa siapa yang bergabung di kelas tersebut biar tidak mengacaukan kelas. Nah, tadi kita sudah belajar gimana ngambil kode kelas. Sekarang bagaimana ngambil linknya kelas untuk dibagikan. Nah, lagi-lagi kita berpusat di titik 3 ini. Kita klik, kemudian ada get link to team. Ambil link Teams-nya. Kita klik aja ini Bapak Ibu. Nah, kemudian link ini tinggal kita klik warna biru ini, kita copy. Di-copy, kemudian bawa ke grup WA-nya. Grup WA-nya siswa. Nah, dalam hal ini grup WA kelompoknya Bapak Ibu. Supaya teman-teman itu bisa join. Kemudian masuk ke kelasnya Bapak Ibu. Nah, tugasnya Bapak Ibu nanti, ketika Bapak Ibu sudah mengambil linknya dibagikan, dan ada teman peserta yang minta bergabung, itulah yang Bapak Ibu screenshot. Itu jadi tugas Bapak Ibu. Bapak Ibu screenshot itu yang minta bergabung sebelum Bapak Ibu admit ya. Sebelum Bapak Ibu setujui masuk kelas, di screenshot dulu. Kemudian hasil screenshotannya dimasukkan di template PowerPoint yang sudah disiapkan. Nah, itulah yang jadi tugas Bapak Ibu nanti. Tentunya Bapak Ibu syaratnya di bagian atas ini harus ada namanya Bapak Ibu nih. Jadi ketika di screenshot seperti ini, nah ini ada nama nih. Oh, ini punyanya Bapak A. Oh, ini punyanya Ibu B. Nah, jadi ketahuan bahwa itu bukan hasil kopian punya orang lain, bahwa itu memang benar-benar Bapak Ibu yang buat. Karena ada ini apa sih namanya? Ada namanya Bapak Ibu nih dengan akun-akunnya kelihatan ini. Nah, itulah nanti yang di screenshot Bapak Ibu. Jadi nggak bisa ngambil punya orang lain, kita copy paste bawa ke punya kita. Tapi benar-benar kita harus bekerja. Benar-benar kita harus belajar dan dapat ilmunya. Gitu. Oke, saya lanjut. Untuk dapat linknya tadi sudah ya Bapak Ibu. Kita coba lihat matriks lagi. Menambahkan siswa udah. Mengundang siswa pakai kode kelas sudah. Kemudian mengundang siswa pakai link juga sudah. Kemudian membuat channel. Nah, apa gunanya ini channel? Kalau Bapak Ibu sebagai guru, maka channel ini itu adalah bab-bab materi, KD-KD-nya gitu. Misalnya Bapak Ibu semester ini ada KD 3.1, 3.2. Nah, boleh juga judul bab-bab materi selama 1 semester. Itu yang disebut dengan channel. Nah, misalnya di kelas tim saya nanti saya akan buat channel. Nah, di mana buat channelnya? Bapak Ibu lagi-lagi buat channelnya itu di titik 3 ini. Jadi semua di titik 3 ini itu adalah full edit. Pengaturan dari Teams ini semuanya ada di titik 3 nih. Nah, kita klik titik 3, add channel nih, tambahkan channel. Saya klik, di sini nanti saya akan kasih materi pertama adalah materi pertama MAC. Nah, Microsoft Educator Center. Diklik ini Bapak Ibu supaya tampil di ketika siswa itu buka, dia langsung bisa lihat channelnya Bapak Ibu. Kalau nggak diklik, kayaknya siswa itu terhidden dia. Nah, biasa ada tertulis channelnya terhidden atau tersembunyi. Nah, biar kelihatan di peserta atau siswa, kita klik ini, kemudian kita add. Ya, lagi proses. Nah, ini sudah ada materi pertama. Nah, kita mau tambahkan lagi misalnya bab 2 atau materi kedua. Misalnya Microsoft Teams ya. Jadi seperti itu saja Bapak Ibu, sangat gampang untuk membuat channel. Nah, Microsoft Teams, kemudian saya add. Nah, sudah ada 2 nih materi. Ini cuman saya nggak tambah 2. Nah, kalau udah begini gimana? Ya bisa diedit lagi nih. Ini kan saya lupa tulis 2-nya ya. Nah, kita klik titik 3 Bapak Ibu, kemudian edit.
Nah, masih bisa diedit-edit nih. Jadi jangan khawatir takut salah gitu. Di mempelajari Microsoft Teams atau apapun itu Bapak Ibu jangan takut gitu. Harus berani mengutak-ngatik. Dari kutak-atik itulah Bapak Ibu mendapat pengalaman gitu. Bahwa oh ternyata aplikasi ini bisa ya, mudah ya penggunaannya. Oke, ini sudah. Nanti Bapak Ibu silahkan tambahkan lagi. Nah, itu tugas kita yang ke-6. Nah, sekarang kita masuk yang ke-7 Bapak Ibu. Bagaimana membuat pengumuman dan menyapa siswa. Nah, gini. Kita membuat pengumuman. Pengumuman itu bisa dibuat di mana saja Bapak Ibu di semua channel. Bisa di general, bisa di perbab-bab seperti ini, bisa. Nah, di sini saya buatnya di general aja. Kenapa? Karena biasanya setiap peserta masuk di kelas Teams, ketika dia udah mengklik kelasnya, maka layar pertama yang tampil itu adalah general atau umum. Nah, di sini aja kita buat pengumuman. Bagaimana membuat pengumumannya? Nah, langkah-langkahnya Bapak Ibu, diklik aja new conversation ini. Nah, di sini Bapak Ibu bagian bawah ini ada fitur. Ini kan banyak fitur ya. Nah, Bapak Ibu bisa ngupload nih, bisa ngupload file, video, audio, gambar, image, bahkan sampai YouTube ya. Bapak Ibu bisa sematkan di kelas Teams ini. Nah, di sini karena kita mau buat pengumuman, Bapak Ibu klik yang paling ujung ini ya. Ini yang ada A gitu. Kita klik, tampilannya seperti ini. Nah, di bagian atas ini yang paling sudut kiri, ini ada new conversation, itu ada arah panah. Itu berarti bahwa ada fitur yang tersembunyi juga di situ. Kita klik Bapak Ibu. Nah, ada dua pilihan. Apakah kita mau conversation atau chat biasa atau mau buat pengumuman? Nah, karena tugasnya kita buat pengumuman, maka yang kita pilih adalah yang kedua, announcement. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Nah, selanjutnya di bagian ini Bapak Ibu silahkan pilih headline-nya. Misalnya kita mau tulis dulu ya. Ini pengumuman gitu. Nah, Bapak Ibu silahkan mengumumkan kepada siswa-siswa. Misalnya, selamat datang di kelas Sultra Cerdas Office 365. Dan seterusnya silakan Bapak Ibu bagaimana ya kalau membuat pengumuman atau menyapa siswa pertama kali gitu, menyapa teman-teman untuk pertama kali. Bapak Ibu silahkan buatkan narasinya. Nah, ini Bapak Ibu biar lebih cantik ya tampilannya. Di headernya ini Bapak Ibu bisa memilih warna, bisa ganti-ganti warna nih. Tinggal klik nih, ada dua fitur tersedia di sebelah kanan. Bapak Ibu bisa milih warna ini merah, ganti lagi warna hijau misalnya. Atau Bapak Ibu mau lebih variatif lagi, Bapak Ibu bisa pilih nih yang sebelah kanannya lagi. Nah, di sini Bapak Ibu klik ada dua pilihan. Bapak Ibu bisa menggunakan ilustrasi, bisa juga menggunakan upload image. Kalau Bapak Ibu klik ilustrasi, nah tampilannya muncul nih ilustrasi. Nah, tinggal pilih aja. Tinggal pilih salah satunya kemudian down. Nah, tampilannya seperti ini. Nah, kalau Bapak Ibu mau milih gambar ya berarti pilihnya yang bawa upload an image. Nah, itu Bapak Ibu tinggal klik upload, akan diantarkan ke device-nya Bapak Ibu. Nah, kayak ini misalnya. Ini di device saya nih. Saya tinggal klik, saya mau ngambil gambar dari laptop saya aja. Nah, ini tinggal saya atur kayak gini nih. Nah, udah down. Selesai nih. Jadi tampilannya kayak begini nih. Nah, selanjutnya di sini Bapak Ibu bisa berikan informasi apa? Silahkan Bapak Ibu berkreasi ya. Pengumuman maksudnya. Nah, di sini Bapak Ibu silahkan tambahkan. Misalnya, selamat datang di kelas. Ya, saya huruf besar nih. Selamat datang di kelas pelatihan bla 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 dan seterusnya. Nah, silakan Bapak Ibu lah yang berkreasi. Ini Bapak Ibu bisa ngedit fontnya. Bisa dikasih huruf tebal, bisa dikasih besar gitu. Ini ada ukuran. Silakan dieksplor ini ya Bapak Ibu. Nah, bisa dibesarkan, bisa diubah warna-warnanya nih. Nah, silahkan Bapak Ibu buat biar menarik buat siswa, buat peserta. Nah, oke, itu buat pengumuman sekaligus membuat apa nih tugas tadi nih? Membuat pengumuman dan menyapa siswa. Nah, ini kan udah ya.
Udah saya. Nah, selanjutnya mengupload materi. Nah, ini lagi nih yang ke-8. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa mengikuti karena ini juga ada di tutorial kalau Bapak Ibu nanti belajar ya, pelan-pelan. Mengupload materi. Nah, di mana ngupload materinya? Materinya Bapak Ibu bisa, ntar ini kayaknya, aduh, ini bisnis aja. Oke, ini kayaknya saya belum kirim ya, kirim dulu biar bisa tampil. Nah, untuk materinya Bapak Ibu bisa dipilih di file ini nih, ngupload. Klik di file ya bagian atas tab general. Kalau di tab general ini Bapak Ibu materinya biasanya yang bersifat umum. Nah, kalau di masing-masing ini misalnya saya mau masukkan di MAC ya atau di Microsoft Teams lah gitu. Saya mau masukkan materi di Microsoft Teams. Nah, Bapak Ibu bisa masukkan lewat new conversation ini, bisa juga langsung di file gitu. Kalau di new conversation ini siswa langsung bisa lihat ketika dia klik Microsoft Teams. Jadi caranya Bapak Ibu tinggal misalnya kasih keterangan dulu ya. Materi MS Teams gitu. Nah, kemudian di bagian Bapak Ibu silahkan cari materinya. Nah, misalnya saya mau ngambil ini nih. Ini materi MS Teams. Saya tinggal drag, kemudian masukkan ke kelas Teams-nya saya tadi. Nih, di sini. Di sini saya lepas. Nah, bentar ya. Kayaknya udah. Saya ulang dulu. Nih. Oke. Masuknya di mana ini? Sini ya. Oh, kayaknya susah karena banyak layar yang saya buka. Oke, sebentar. Nah, di sini saya attach saja. Bapak Ibu kalau mau nge-attach-nya ambil di bagian ini. Ini ada attach, ambil. Nah, ini ada beberapa pilihan. Bapak Ibu bisa ngambil melalui di Teams, kalau sudah ada di Teams tersave. Bisa di OneDrive, bisa upload dari laptop atau dari handphone. Nah, ini upload dari laptop aja. Saya ngambil, nih panduan menggunakan MAC. Ya, ini contoh materinya. Tinggal saya klik, maka materinya ini langsung terupload. Nah, itu cara mengupload materi Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu bisa milih channel yang mana Bapak Ibu mau ngupload. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu mengajar di kelas, ya tergantung kalau misalnya materinya misalnya limit atau integrasi. Jadi materi-materi tentang integrasi yang Bapak Ibu ambil masukkan di channel integrasi gitu. Nah, kalau sudah kita tinggal jangan lupa untuk send gitu, kirim. Nah, supaya materinya ini bisa terlihat oleh siswa. Nah, siswa juga bisa mendapatkan materi ini dengan mengklik fitur file. Nah, ini ada nih di dalamnya. Tinggal peserta klik, ini bisa peserta download, bisa peserta copy link. Jadi kalau ada yang bilang, Bu Guru, saya tidak lihat materinya Pak Guru. Ya, Bapak Ibu ngambilkan link aja ke siswa. Coba klik, ambil link ini nih, copy link. Coba klik saja link ini. Nah, copy, kirimkan di WA-nya. Ini materinya ada di Teams. Klik aja, kamu langsung diarahkan ke materi yang ada di kelas Teams. Kayak gitu. Ya, tadi di generalnya kita udah ya. Oh ya, tadi udah nih pengumuman. Baik, kita lanjut ke materi ke-9. Tugas ke-9, membuat schedule meeting. Nah, membuat schedule meeting. Di mana? Nah, Bapak Ibu nanti ada tugasnya. Bapak Ibu buat room meeting sendiri. Gimana buat room meetingnya? Ya, lagi-lagi kita kembali di Teams ini. Bapak Ibu schedulekan meeting, boleh ada beberapa cara sih schedule meeting. Bapak Ibu bisa di kelasnya Bapak Ibu di sini di general. Di sini kan ada bagian atas nih meet. Nah, jangan ambil meet-nya Bapak Ibu. Bapak Ibu klik di sini nih titiknya. Nah, bisa langsung meeting dadakan ini meet now. Bisa juga dijadwalkan dulu meetingnya. Nah, Bapak Ibu ambil ini nih schedule. Nah, ketika diklik schedule-nya, ini diarahkan ke kalender meeting gitu. Nah, Bapak Ibu boleh bikin di sini. Misalnya meeting 1. Ketik judul meetingnya, kemudian Bapak Ibu boleh menambahkan kalau ada yang Bapak Ibu inginkan bergabung di meetingnya Bapak Ibu, nanti langsung jadi presenter. Jadi Bapak Ibu tidak perlu naikkan dia jadi presenter, dia ketika join otomatis sudah berada di posisi presenter. Nah, ini Bapak Ibu ketik namanya di sini. Saya misalnya ketik namanya Pak Bahar ya. Nah, nanti kalau Pak Bahar bergabung,
Nah, Pak Bahar nanti akan langsung berada di presenter. Tidak perlu lagi kita angkat-angkat satu persatu gitu. Nah, selanjutnya di sini Bapak Ibu tentukan tanggal kapan meetingnya. Kalau misalnya meetingnya besok, nah tanggal 9. Kemudian pukul berapa tentukan. Hati-hati penggunaan PM dan AM. Biasanya banyak yang bingung. Kok anak-anak belajarnya sampai jam 10 malam? Ya. Kenapa? Karena nggak tahu membedakan AM dengan PM. Kalau PM Bapak Ibu itu malam. Kalau AM kan pagi ya. Pagi sampai jam 12. Nah, kalau PM itu mulai jam 12 siang sampai tengah malam. Jadi hati-hati memilih jam 10 PM. Berarti jam 10 tengah malam. Kemudian di sini Bapak Ibu bisa pilih durasi waktunya, misalnya dari jam 5 sore sampai jam 7 malam. Nah, di sini ketika Bapak Ibu klik, dia udah berikan nih, kalau Bapak Ibu pilih ini berarti dia hanya 30 menit. Kalau pilih jam 6 berarti 1 jam. Kalau Bapak Ibu mau meetingnya 2 jam berarti klik ini. Nah, oke. Kemudian di bagian sini Bapak Ibu ingin meeting itu apakah hanya satu kelas? Kalau cuma satu kelas, maka dia hanya tampil di informasinya hanya tampil di kelas ini aja. Nah, kalau Bapak Ibu mau informasi ini tampil beberapa kelas satu kaligus gitu, langsung satu kali meeting itu 3-4 kelas. Nah, Bapak Ibu boleh pilih di sini. Nah, di sini silakan pilih berapa kelas yang Bapak Ibu ingin siswanya itu join. Satu kelas misalnya Bapak Ibu jumlah siswanya 30 sampai 36. Saya mau gabungkan 2 kelas. Nah, boleh pilih kelas mana yang mau digabungkan gitu. Misalnya ini. Tinggal pilih ya. Oh iya, ternyata ini hanya boleh satu kelas dia nih. Ya. Jadi pilih, Bapak Ibu bisa pilih kelas mana yang mau Bapak Ibu adakan meeting. Oke, next. Selanjutnya udah selesai, location nggak perlu. Yang ini kalau Bapak Ibu mau ada penjelasan boleh. Misalnya jangan lupa join ya. Nah, itu hanya apa sih namanya? Penjelasan keterangan-keterangannya saja biar siswanya lebih perhatian gitu. Atau pesertanya bisa lebih perhatian. Selesai Bapak Ibu tinggal send. Klik send. Nah, maka nanti informasinya itu akan tampil di general. Ini lagi loading aja. Nanti dia biasanya tampil di general ini. Jadi nanti di general akan terlihat oh ada schedule meeting gitu. Nanti ada notifikasi bahwa kita ada schedule meeting. Meetingnya nanti tampil, oh ya karena tadi saya waktunya saya atur nanti jam besok, berarti besok dia akan tampil gitu. Oke, sudah untuk schedule meetingnya kita lihat lagi Bapak Ibu. Lanjut shorten link. Kalau shorten link saya kira Bapak Ibu udah hebat semua ya. Apa yang mau di-shorten? Nanti pertanyaannya apa sih yang mau di-shorten? Ya kan tadi linknya banyak. Bapak Ibu misalnya ngambil link ya, link meeting. Saya coba buka di kalender ada nggak tadi schedule-nya. Saya mau lihat tadi schedule yang saya buat. Coba lihat di kalender. Oh ternyata ini ada. Jadi Bapak Ibu kalau mau lihat meetingnya apa sudah menschedulekan meeting, bukanya di kalender ini. Nah, ini sudah ada yang saya schedulekan tadi. Kegiatannya jam 5 PM nanti besok. Bapak Ibu mau ngambil linknya kan? Ambil linknya kasih ke siswa atau kasih ke peserta. Nah, tinggal diklik aja ini. Kemudian ini ada linknya nih. Nih, ini Bapak Ibu tinggal copy aja linknya. Cek. Nah, linknya ini kemudian mau disorten. Wah, kalau sorten link saya yakin Bapak Ibu udah jagonya gitu. Nah, untuk nge-sorten link Bapak Ibu kita bisa pakai macam-macam ya. Kita pakai Bitly boleh. Kita boleh pakai apa? Tiny URL juga boleh. Pakai apa lagi tuh? Pakai banyak. Saya jadi lupa nama-namanya. Nah, kita pakai Bitly aja coba ya. Yang paling gampang Bapak Ibu bit.ly gitu. bit.ly. Nah, tinggal enter. Biasanya kalau Bapak Ibu masih baru, nah itu biasanya dia minta login. Bapak Ibu login pakai akun Gmail-nya boleh, akun Gmail. Nah ini karena saya udah pernah login, jadi di sini tampilannya seperti ini kalau udah pernah login. Nah, ini saya pakai akunnya anak. Gitu. Nah Bapak Ibu tinggal create aja. Di sini tinggal create. Nah, link yang panjang tadi itu kita paste aja di sini. Nah, itu panjang banget linknya tadi kan. Kalau dikirim ke anak-anak bingung nih anak-anak apa ini yang dia kirim Pak Guru, Ibu Guruku nih. Nah, sehingga kita klik link seperti ini.
Kemudian kita klik bawah nih yang warna ungu, create. Nah, udah. Linknya ini masih bingung, wah pendek nih linknya, cuma 3 MB tapi masih nggak jelas. Coba kita kasih biar berarti, kita klik di sini, kita ubah nih nama linknya. Menjadi meeting 1 Office 365 SC. Nah, ada tuh punya arti nih punya nama nih linknya. Nah, kita tinggal save. Nah, selesai. Kita copy link ini, kita bawa ke grup WA. Jadi siswa bisa lihat, oh ini meeting satunya Office 365. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Mungkin biar lebih ini, nanti bisa di save di, apa sih namanya, bisa dikirim ke grup WA, bisa dibawa ke kelas Teams, dan lain-lain sebagainya. Ini lambat loading sih jaringan saya. Baik, kita lanjut lagi Bapak Ibu, tinggal 2 nih. Membuat penugasan. Nah, bagaimana ini buat penugasan buat siswa? Nah, ini nanti yang tugasnya trainer. Nah, tugas Bapak Ibu juga, karena kan Bapak Ibu nih, kata Pak Bahar tadi akan menjadi trainer. Setelah Bapak Ibu berhasil menyelesaikan tugas-tugas di pelatihan ini, maka Bapak Ibu akan direkomendasikan untuk menjadi trainer. Caranya, Bapak Ibu harus bisa melatih juga teman-teman lainnya. Gitu. Nah, kita lanjut bagaimana membuat penugasan. Baik, Bapak Ibu masuk, oh ini udah banyak yang menambahkan saya, padahal saya belum tentu jadi trainernya ya. Tapi nggak apa-apa, Bapak Ibu sudah belajar sore hari ini, nanti tinggal lihat trainernya siapa, ditambahkan lagi deh. Baik, kita lanjut ke bagaimana bikin tugas. Kita kembali di Teams ya. Kita kembali di Teams ini yang ada gambar 3, ini selalu berpatokan di situ. Nah, saya baru klik, dia sudah munculkan nih. Ada kelas notebook, ada assignment atau tugas, ada nilai, ada insight. Saya klik aja got it. Nah, tugas Bapak Ibu itu di sini nih. Assignment ini bahasa kerennya, bahasa Indonesianya tugas. Kita klik tugas. Kan tugasnya kita adalah membuat tugas. Kalau kita lihat di sini di matriks, tugasnya Bapak Ibu adalah membuat tugas. Jadi udah masuk tadi. Jadi caranya lagi-lagi kembali di Teams, kemudian klik assignment, tampilannya seperti ini. Kenapa tampilannya seperti ini? Karena ini kelas baru dan saya belum bikin tugas apapun. Sekarang saya mau buat tugas. Caranya, Bapak Ibu klik create. Ada 3 nih Bapak Ibu fiturnya. Nah, nanti ini kalau mau dibahas satu-satu panjang. Kita langsung aja ke tugas kita ya. Karena yang disuruh adalah tugas, maka kita klik atas ini tugas. Halo, Pak Bahar masih bisa dengar suara saya kah? Jangan sampai saya ngomong sendiri nih. Masih. Oh ya, saya lanjut sedikit lagi ya Bapak Ibu ya. Oke, ketika saya klik assignment, jadi tampilannya seperti ini Bapak Ibu. Nah, di sini Bapak Ibu boleh ketik judul tugasnya apa. Misalnya saya kasih Bapak Ibu tugas hari ini adalah Microsoft Teams. Tugasnya Microsoft Teams nih, materinya tentang Microsoft Teams. Nah, di sini ada, kita klik bagian instruction, itu adalah petunjuk. Nah, kira-kira apa kalimat petunjuk yang bisa, kalimat yang bisa kita gunakan sebagai petunjuk buat siswa kerja tugas. Ini saya ngambil contoh ya, saya ngambil ini aja. Silahkan Bapak Ibu membuat, nah ini, saya ngambil ini aja, tugas. Bisa nggak ini saya copy ya? Aduh, ini ada masalah dengan ininya saya Pak Bahar. Word-nya saya. Kayaknya saya harus, nggak bisa. Ntar ya Bapak Ibu, saya stop presenting dulu kayaknya. Kayaknya Word-nya saya bermasalah deh Pak Bahar. Ntar saya coba share kembali. Mudah-mudahan nggak ada halangan lagi. Oke. Nah, itu kan muter-muter. Biasanya Pak Bahar bilang kalau begitu, ketik ini, dan nah, ntar ya Bapak Ibu. Ini ajarannya Pak Bahar, katanya kalau hang kasih seperti ini. Terus mulai lagi. Saya coba. Oke. Mudah-mudahan bisa. Bisa nggak ya? Pak Bahar bisa nggak ya? Oh, banyak banget. Kayaknya masih tulalit deh. Ntar dulu, saya coba buka.
matriks yang ini ya. Bisa nggak kalau Word? Ya saya lanjut aja biar nggak spend time gitu. Oke, di sini ya misalnya petunjuk. Apa sih? Petunjuk titik. Nah, pertama nomor 1 masih salah juga. Mohon maaf ya Bapak, saya nggak lihat hurufnya sampai huruf besar huruf kecil begitu. Bentar, udah terbuka belum? Oh, udah. Nah, ini. Saya misalnya ngambil ini aja Bapak Ibu. Ini contoh. Nah, sampai sini. Ini saya jadikan tugas. 1 vote. Bisa nggak? Lagi kerjain. Ini udah ada Bapak Ibu. Nah, ini jadi petunjuknya ke siswa. Apa yang harus mereka kerja. Bagusnya kita kasih bold aja kali ya. Nah, ini bisa diatur-atur. Terserah Bapak Ibu deh. Boleh atur-ngatur hurufnya biar jadi menarik untuk siswa. Nah, ini tugasnya. Pertama apa, kedua apa, ketiga apa, dan seterusnya. Nah, di sini Bapak Ibu bisa attach. Kalau misalnya Bapak Ibu sebagai penunjang tugas ke siswa, Bapak Ibu bisa sematkan di sini nih. Masukkan link, misalnya silahkan nonton video berikut ini, kemudian jawablah pertanyaan. Nah, mana videonya? Bapak Ibu ambil di sini, attach, kemudian di sini bisa masukkan link. Jadi bisa ambil dari YouTube tuh. Ambil dari YouTube materinya, Bapak Ibu masukkan di sini materinya. Nah, misalnya pelajaran ya, taruhlah kayak saya, naratif teks. Saya ambil materi tuh di YouTube. Tentang informasi tentang naratif teks, biar siswa itu nonton dulu. Nah, di sini Bapak Ibu bisa sematkan linknya. Klik link, lalu ambil di YouTube. Saya misalnya ngambil dari, ini contoh aja ya. Coba kita ambil dari YouTube. Yang cepat deh. Biasanya saya kalau buat materi seperti itu Bapak Ibu. Biasa 10-15 menit sebelum ini coba nyari-nyari materi yang mudah dipahami siswa. Nah, ini ada nih. Misalnya naratif teks kelas 9. Nah, Bapak Ibu malas tuh bikin materi. Udah ambil aja ini. Kayaknya ini sudah mewakili nih. Ambil linknya nih, copy. Nah, kita masukkan tadi di sini nih. Sini. Nah, biar siswa nonton dulu. Nah, sudah ada. Kita tinggal attach. Nah, nanti siswa ini dia klik karena di sini petunjuknya, nontonlah video berikut ini, kemudian jawablah pertanyaan di bawah ini. Nah, di sini Bapak Ibu bisa attach lagi ya. Misalnya, setelah menonton video ini, coba ringkaslah materi yang kamu sudah dengarkan atau sudah tonton dalam video tersebut. Nah, dengan menggunakan template berikut. Nah, kita klik new. Di sini boleh ngambil PowerPoint Bapak Ibu. Nah, di sini bisa kasih nih materi naratif teks yang sudah dia nonton tadi tuh, kemudian dia buat summary-nya atau ringkasannya. Nggak apa-apa ya, ini huruf besar huruf kecil hanya contoh. Nah, udah. Nah, di sini Bapak Ibu siswa itu tidak perlu bertanya lagi, Pak Guru saya ini buat dalam bentuk buku, dicatat di buku ya, atau Pak Guru saya ini harus buatnya di Word ya, atau buatnya di mana. Tidak perlu karena Bapak Ibu sudah siapkan template seperti ini. Jadi siswa setelah menonton dia tinggal ngisi di PowerPoint ini, kan Bapak Ibu sudah siapkan template-nya. Dia tidak perlu ketik nama lagi, otomatis namanya udah tersimpan di sini. Nah, selanjutnya, dan Bapak Ibu bisa menambahkan yang lain ya, bisa attach materi misalnya. Saya mau ngambil materi dari internet, dari laptop aja. Saya ngambil di sini. Nah, coba ngambil ini. Klik 2 kali. Nah, ini sudah ada lagi nih materi. Jadi Bapak Ibu bisa ngasih materi di penugasannya siswa. Baca ini dulu, tonton ini dulu, kerjakan ini template-nya. Jadi itu betul-betul membantu siswa. Nah, selanjutnya, kalau pekerjaannya benar, poinnya nanti 100. Dan Bapak Ibu, kalau misalnya ya, Bapak Ibu bilang, tugas ini saya mau kasih ke banyak kelas. Saya mengajar itu 5 kelas. Saya mau kasih tugas ini ke 5 kelas. Biar saya tidak repot lagi ngasih tugasnya. Nah, Bapak Ibu bisa pilih kelasnya di sini nih. Tinggal klik yang ini. Nah, di kelas berapa aja Bapak Ibu mau kasih tugas ini. Saya mau kasih misalnya di Bapak Muhammad Fauzi. Di kelasnya Bapak Eka, Pak Jamil, Pak Tamil, Pak Din. Nah, itu banyak. Nah, oke, udah.
Nah, ini sudah semua kelas nih. Ada 7 kelas nih, ada tulisannya. 7 kelas saya tugaskan ini. Silahkan kerja. Nah, ada batas waktunya Bapak Ibu. Kita bisa memberi batas waktu di sini. Kapan tugas ini? Kalau Bapak Ibu belum mau kasih hari ini, nanti besok saya mengajar. Tapi besok saya ada urusan di dinas. Siswa saya nanti ketinggalan ini kalau saya tidak kasih. Ya Bapak Ibu schedulekan dari malam. Nanti walaupun Bapak Ibu lagi berurusan di mana, tugas itu langsung masuk di siswa. Ada tugas nih dari Pak Guru, nonton video, bikin ringkasan. Kita nggak boleh kemana-mana ini, ada batas waktunya. Begitu selesai jamnya Bapak Ibu, pengumpulan tugasnya langsung tertutup. Nah, jadi sampaikan ke siswa, kamu pada saat jamnya Bapak Ibu, jamnya Ibu Guru, jangan kemana-mana. Ada tugas selesaikan. Karena kalau jam itu selesai, pas jam pembelajaran selesai, maka kamu juga tidak bisa mengumpulkan tugas kalau terlambat. Jadi dia itu konsen Bapak Ibu. Bapak Ibu tidak perlu ragu meninggalkan kelas, mereka tidak akan kemana-mana. Karena ada tugas yang Bapak Ibu kasih, mereka saling diskusi nanti. Ini kerja tugas ini bagaimana? Cepat, waktunya sudah mau habis. Nah, jadi itu teknik biar siswa kita itu tidak lost learning kalau orang bilang. Kita tidak kehilangan pembelajaran. Nah, ini ada batas waktunya. Saya misalnya mau tugaskan besok. Nah, besok di jam 10. Nah, ini tinggal pilih. Saya ngasih jam 10 pagi. Kira-kira jam mengajar saya itu 1 jam. Berarti batas pengumpulannya, batas pengumpulannya juga tanggal 9. Dari jam 10 berarti jam 11 sudah harus terkumpul. Nah, selesai. Tinggal kita down. Kalau Bapak Ibu masih mau kasih kesempatan, kasihan ini siswa sudah berusaha kerja tapi jaringannya tidak bagus. Kalau begitu Bapak Ibu hanya kasih batas waktu tapi jangan tutup. Jadi biar terlambat, dia tetap bisa mengumpul. Nanti ada keterangan, si A terlambat 1 jam, si B terlambat 2 jam. Nah, jadi ada boleh memaklumi kondisinya siswa. Nah, kalau udah, itu kita down. Oke. Nah, udah selesai nih Bapak Ibu. Kita schedule, klik schedule. Nah, kalau kita schedule seperti ini, itu tidak akan tampil di layarnya siswa, kecuali jam sesuai tadi yang kita tulis. Jadi dia akan tampil di jam 10 besok. Di kelas-kelas yang tadi saya udah kirimkan tugas. Nah, jadi seperti itu memberi penugasan ya Bapak Ibu. Oke, saya lanjut ke materi selanjutnya adalah melakukan penilaian. Nah, bagaimana memberikan penilaian dan feedback? Kalau siswa itu sudah mengerjakan tugas. Nah, untuk tugas yang ini, Bapak Ibu nanti saling untuk melihat bagaimana Bu Indah tampilan dari siswa ya. Bapak Ibu kerjalah tugas ini, coba saling kolaborasi. Kira-kira bagaimana kalau Bapak Ibu jadi siswa? Nah, Bapak Ibu lihat gitu. Jadi saya sih berharap Bapak Ibu mari kita berbagi di dalam grup ya. Buat Bapak Ibu yang bisa, mari berbagi dengan teman-teman kalau ada bertanya. Ya, saya paling senang lihat Bapak Ibu yang mau berbagi. Mohon pertanyaan ini saya bantu ya, saya bantu jawab ya. Wah, itu Bapak Ibu hebat sekali. Karena sudah berbagi ilmu. Kan ilmu itu juga rezeki. Insya Allah Tuhan akan tambahkan lagi rezekinya Bapak Ibu yang selalu mau berbagi. Gitu. Oke, saya lanjut Bapak Ibu. Kita ke bagaimana melakukan penilaian. Nah, di sini saya nggak bisa ngasih contoh bagaimana menilai karena belum ada siswa yang kerjakan tugas. Saya coba buka di akun yang lain, ada nggak ya? Kecuali saya buka akun lain ini Bapak Ibu untuk memberi contoh nih. Bantu dulu ya. Di Teams yang lain maksudnya. Mudah-mudahan jaringan saya masih stabil. Ini tinggal sedikit lagi. Bisa nggak ya? Ya, Bapak Ibu tidak usah khawatir, tugas-tugas yang tadi itu sudah ada contoh pengerjaannya. Kami memeriksa juga cuman ingin melihat bahwa Bapak Ibu ini apaan nih? Saya buka apa ini ya? Saya coba lihat nih Teams-nya. Teams-nya apa ini? Oh ya. Oke, ini saya coba Bapak Ibu lihat di penugasan ini. Ini ada assignment. Nah, bagaimana melakukan penilaian kepada siswa. Ini kan ada tugas ya, saya kasih contoh aja ini. Saya belum dibuka nih. Oh ya, coba yang ini ya Bapak Ibu. Nah, di sini Bapak Ibu bisa lihat ya, kalau kasih tugasnya ke siswa,
Dari 39 siswa, ternyata hanya 31 siswa yang kerja tugas. Ada sekitar 8 siswa yang belum mengumpul tugasnya. Nah, itulah. Kalau siswanya mungkin dia malas, dia tidak mengumpul tugas. Ketika kita klik, kita akan lihat siapa yang terlambat. Nih, kayak begini nih Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa ngatur statusnya, klik di atas ini. Nah, Bapak Ibu lihat, ada 1, 2, 3, 4. 4 orang yang tidak melihat sama sekali. Ini not turn in, artinya dia sama sekali tidak melihat bahwa ada tugas dikasih sama guru. Walaupun ada notifikasi yang masuk, dia malas buka. Dia istilahnya tidak mau tahu gitu. Nah, kalau yang view ini Bapak Ibu, dia sudah buka, dia sudah tahu ada tugas, tapi dia malas kerja. Ini yang view. Nah, jadi kalau dia bilang, Pak Guru, Bu Guru, saya tidak tahu kalau ada tugas. Coba Bapak Ibu periksa Teams-nya. Kalau dia tertulis view, berarti sudah mengintip dia. Tapi karena dia malas, maka dia nggak kerja, dia nggak ngumpul. Nah, selanjutnya yang turn in ini yang mengumpul tepat waktu. Jadi kalau saya kasih 1 jam, benar-benar 1 jam dia kerja. Dia ngirim. Nah, ini yang terlambat. Seperti yang saya bilang tadi ya Bapak Ibu. Ini yang terlambat 1 menit, terlambat 7 menit, terlambat 1 jam, 2 jam, terlambat 1 hari. Nah ini, ada yang bahkan terlambat 8 hari. Tapi dia punya kemauan untuk tetap mengerjakan walaupun terlambat. Ya mungkinlah keterlambatannya karena dia terlambat tahu, mungkin juga jaringannya nggak stabil. Ya, jadi macam-macam. Kembali lagi ke kebijakan Bapak Ibu sebagai guru. Nah, bagaimana melihat pekerjaannya? Ya, Bapak Ibu tinggal klik saja ya yang sudah kerja misalnya ini. Kita klik saja kayak gini. Nah, nih sudah ada tugasnya. Ya. Ini sudah ada tugasnya. Ternyata dia tugasnya nulis gitu. Nulis di sini. Gimana nih? Nah, ternyata tugasnya dia menulis di sini. Kalau Bapak Ibu misalnya udah ngelihat tugasnya, udah baca, oh ya tugasnya bagus. Di sini bisa dikasih feedback. Ya. Good job atau pekerjaan yang bagus, tingkatkan lagi belajarnya. Kalau misalnya pekerjaannya ada yang kurang bagus, boleh dikomentari. Nah, itu namanya diberikan feedback. Jadi siswa tahu, oh saya kerja ini tidak cuma-cuma. Ternyata Bapak Ibu guru itu melihat tugas pekerjaan saya. Nah, di sini kasih poin Bapak Ibu. Kalau pekerjaannya bagus, misalnya kasih 90. Nah, supaya siswa itu bisa lihat tugasnya, Bapak Ibu return gitu. Nah, misalnya ya ini, di return. Nah, ini sampai ke dia nih, ini sudah kosong di sini. Berarti ini udah dapat informasi siswanya. Ibu guru, Pak guru udah menilai tugas kamu dan sudah memberikan feedback. Nah, kalau Bapak Ibu ingin periksa tugas selanjutnya, tinggal klik aja ini. Nah, ini pindah lagi nih, siswa ini tidak mengerjakan. Pindah lagi, siswa ini mengerjakan tugasnya. Nah, tuh. Ada tulisan-tulisannya semua nih Bapak Ibu. Nah, jadi seperti itu Bapak Ibu ya, memberikan penilaian dan feedback. Di mana nih udah. Nah, yang terakhir, bagaimana menambahkan fitur insight. Nah, fitur insight itu Bapak Ibu, ini adalah satu keunggulan Teams juga ya, bahwa fitur insight itu kita bisa melihat semua aktivitas siswa di dalam kelas gitu, dalam kelas Teams ini. Apakah dia sering masuk dalam kelas Teams, apakah dia sering mengecek tugas-tugasnya, apakah dia biasa berinteraksi dengan teman-temannya, itu semuanya terbaca di Insight. Nah, ini ada Insight nih, Bapak Ibu bisa kita lihat di sini ketika kita klik, maka ini laporan semua kegiatan siswa di dalam kelas Teams itu terbacanya di Insight. Apakah dia sering kerja tugas, apakah pernah tugas itu dia tidak kerjakan, apakah dia sering masuk pada saat kita mengadakan meeting. Nah, ini ada nih informasinya, enable education insight to support student throughout the learning cycle. Jadi kita bisa lihat semua kegiatan siswa kita. Kita klik aja karena ini masih baru. Nah, ini informasi terkait siswanya Bapak Ibu. Ya, ini belum ada activity di insight-nya ini karena we couldn't find enough activity. Create a reflect check-in. Oh ya, lagi ini ya. Saya Ctrl R dulu. Kayaknya lagi. Oh ya, ini tadi karena Bapak Ibu belum ada aktivitasnya di sini. Sorry, saya bukan buka ini. Kayak yang ini nih. Nah, ini insight-nya Bapak Ibu. Dicoba di kelas saya dulu ya.
Seberapa sering siswa itu mengutak-ngatik tugasnya, seberapa sering mereka saling berinteraksi dengan temannya melalui room chat, seberapa sering siswa itu join di dalam room meeting, berapa lama dia di dalam room meeting. Kemudian saat dia berinteraksi, emoji atau emoticon apa saja yang dia gunakan. Ini insight-nya Bapak Ibu. Sekali lagi ini tergantung jaringan. Nah, ini ada informasi. Ada 7 siswa yang tidak aktif minggu lalu. Nah, ini bisa kita lihat nih, siapa nih 7 siswa. Oh, ternyata siswa saya minggu lalu itu tidak aktif. Ada nama Betran, Ahmad Ali, Ahmad Muzaki, dan seterusnya. Nah, kemudian ada 3 siswa yang aktif sekali di bulan Oktober. Nah, aktif ya, betul. Dan ini ada 39 siswa yang absen kurang lebih 3 kali meeting di bulan Oktober. Ini ya karena pembelajarannya tatap muka dan ini karena pembelajaran PTMT. Ada yang shift A hadir secara offline, ada yang shift B online. Nah, ini dia rekap keseluruhan berapa yang hadir dalam room meeting dan berapa yang nggak hadir. Jadi ini Bapak Ibu kalau ingin melakukan penilaian, ini saya kira akurat ya. Siapa yang rajin, siapa yang malas. Ini. Jadi ini ada digital engagement-nya juga, keaktifannya di dalam room meeting, berapa kali dia berkomunikasi, kemudian refleksnya, kemudian activity student-nya. Nanti Bapak Ibu silahkan dieksplor lagi Bapak Ibu. Ini banyak. Kalau Bapak Ibu bisa maka Bapak Ibu bisa melakukan penilaian yang benar-benar pas gitu untuk siswa gitu, sesuai dengan aktivitas mereka. Oke, Bapak Ibu, saya kira luar biasa materinya hari ini ya, Pak Bahar. Saya kembalikan ke Pak Bahar deh. Silahkan Pak Bahar. Saya sempat terkantuk-kantuk ini mengikuti materi yang begitu panjang lebar dan sangat detail, luar biasa nih Bu Indah. Bapak Ibu. Itu menghina apa menghibur ya Pak ya? Aduh. Ini saya hanya bisa mengekspresikan dengan kata luar biasa, benar-benar luar biasa. Nah, gitu Bapak Ibu. Yang membuat saya jatuh cinta dengan Microsoft Teams Bapak Ibu ya, sebetulnya hanya satu, kompleksitas dan kedalaman proses penilaian Bapak Ibu. Saya percaya bahwa Bapak Ibu tidak akan pernah bisa menghitung berapa kali siswanya tersenyum dalam seketika Bapak Ibu ngajar gitu. Tapi Microsoft Teams bisa menghitung berapa kali seorang siswa melakukan tepukan tangan selama dia mengikuti webinar Bapak Ibu ya. Berapa kali dia bereaksi ya? Ya, berapa kali memberikan reaksi. Di sini Bapak Ibu luar biasa. Saya melihat tadi ada yang tanya-tanya, mau ngisi absen di mana? Bukan absen yang diisi Bapak Ibu ya, presensi. Kenapa yang mau diisi apa gitu ya? Yang diisi adalah kehadirannya Bapak Ibu. Jadi itu yang kadang keliru, kita bilang isi absensi buat apa? Kalau absen mengisi gitu. Kita ngisinya kealpaan itu ya Pak Bahar ya. Absen itu kealpaan, presensi itu kehadiran. Jadi kita ngisinya sebentar. Jadi kita mau mengisi kehadiran apa kealpaan. Kadang-kadang ya Bapak Ibu, kadang-kadang saya mendengar teman-teman absennya mana, padahal harusnya presensinya mana. Oke, Bapak Ibu, seperti yang disampaikan Pak Bahar tadi, jadi saya biasa mengajar ke siswa selama PJJ ini itu pakai Teams. Saya selalu meminta siswa itu untuk memberikan reaksi pada saat saya mengajar. Dengan ini kalau Bapak Ibu bisa lihat, ini ada reaksi-reaksi yang bisa diberikan oleh siswa. Ada jempol, ada laugh, suka, ada tepuk tangan, ada tersenyum. Nah, saya sampaikan ke siswa setiap akhir pembelajaran, coba kita lihat siapa yang paling sering bertepuk tangan, siapa yang paling sering menyatakan suka, itu bisa dilihat di insight dengan nama-namanya. Sehingga siswa kita itu benar-benar, oh kalau saya tepuk tangan itu ternyata terbaca oleh Teams. Oh saya si A tepuk tangan 5 kali. Nah, jadi itu terbaca semua. Itu memberikan apa ya, feedback buat siswa gitu. Jadi oh ternyata saya kalau aktif di Teams itu terbaca, dilihat. Jadi
siapa yang paling aktif nanti nilainya akan lebih bagus. Nah, jadi seperti itu Bapak Ibu. Jadi engagement ya Bapak Ibu ya. Keterlibatan siswa itu bisa meningkat dengan memanfaatkan Microsoft Teams. Nah Bapak Ibu, tadi saya beberapa kali mendengar ya, tanpa saya mau aktifkan kamera dulu nih, mau aktifkan mikrofon dulu ini buat teman-teman. Beberapa kali mendengar di barangkali sebutlah itu tanpa sengaja salah-salah ucap ya. Di Zoom ini bukan Zoom Bapak Ibu ya. Ini bukan Zoom, ini Teams. Ya itu aneh tuh kalau barangkali Bapak Ibu katanya kita lagi Zoom, ini bukan lagi Zoom ya, lagi webinar Bapak Ibu. Lagi video conference. Apa yang dipakai Teams Bapak Ibu ya. Saya jadi nggak enak. Masa di Microsoft kita menyebut-nyebut platform sebelah gitu ya. Oke. Kemudian Bapak Ibu masih banyak yang di grup komentar tentang kenapa password saya? Bapak Ibu, password yang kami berikan tidak pernah salah ya. Tidak pernah salah. Yang salah itu adalah tangan kita yang mengetik Bapak Ibu. Karena yang generate adalah sistem. Nah, Bapak Ibu perhatikan baik-baik lagi petunjuk yang kami berikan, gunakan aturan yang ada itu biar bisa login gitu. Ini yang login di sini saya lihat masih banyak yang menggunakan akun guest nih, tamu. Makanya harus allow gitu pada saat mau diizinkan masuk harus allow dulu baru bisa masuk ke dalam room meeting. Padahal seharusnya kalau menggunakan punya sultracerdas.id, Bapak Ibu langsung masuk, sudah dikenali sama sistem. Oh ya, ini bisa langsung join gitu ya. Bisa langsung ke ruang meeting kita. Nah, seperti itu. Jangan pesimis, Bapak Ibu pasti bisa, saya percaya. Yang jadi masalah adalah kalau Bapak Ibu nggak pernah mencobanya lagi, ya dicoba aja lagi login gitu ya. Baca lagi petunjuknya. Sebenarnya update password itu kata kuncinya hanya login seperti itu. Oke, barangkali di sesi ini kita butuh tanya jawab dulu nih Bu Indah, gimana ya? Kasih 2 pertanyaan ya, nanti kita berkembang di room chat di grup WA. Ya. Gimana? Halo Bu Indah? Masih monitor? Iya, silakan Pak. Bapak Ibu, pertanyaannya yang pertama ini Pak, yang dari kamu. Pak Bahar, pertanyaannya to the point ya, mengingat waktu ya. Oke, iya. Pokoknya 2 pertanyaan kita coba jawabnya to the point. Kalau kepanjangan nanti kita bahasnya di chat. Oke, kita lanjut di sesi pertanyaan. Pak Ferdiansyah terlebih dahulu, silakan Pak Ferdiansyah aktifkan mikrofonnya dan to the point pertanyaannya. Halo Pak Ferdiansyah. Halo Pak Ferdi. Oke, kita lanjut ke Ibu Marlina. Silakan. Marlina Ida. Silakan Pak Marlina aktifkan mikrofonnya dan bertanya. Ini tampak angkat tangan ini mau bertanya nih. Saya mungkin Pak saja. Iya, Pak Tahmil, silakan Pak Tahmil. Pak Tahmil. Oke, terima kasih dari Pak Bahar dan Bu Indah yang sangat luar biasa ini. Terima kasih atas kesempatan diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Tahmil dari SMA Negeri 1 Samaturu, Kabupaten Kolaka. Jadi sangat menarik dan sangat bersyukur materi mengikuti workshop ini, karena meskipun tadi baru saya tahu bahwa ternyata ini persiapan TOT. Saya kira ini hanya workshop saja, ternyata nanti kita ini kalau berhasil itu kita akan menjadi trainer kalau berhasil ini misalnya kita berhasil. Jadi yang sangat menarik ini bahwa ternyata anggapan saya, karena kalau tadi dikatakan tidak asing lagi, kalau saya asing Bu, karena memang baru kali ini saya akan Teams. Tapi dengan keasingan ini melihat tadi dari presentasi dari Bu Indah itu sangat menarik, makanya tadi langsung saya ikuti. Begitu akhirnya ada sedikit yang tersimpan ini di tugas-tugasnya saya ini. Mudah-mudahan bisa berlanjut ini. Karena melihat yang saya mau tanyakan di sini mungkin Bu, karena tadi dikatakan bahwa Teams ini hal yang utama yang harus kita syarat utama yang harus kita pahami, yang kita miliki adalah bagaimana kita memiliki akun. Pertanyaan saya bahwa apabila kalau misalnya di sekolah kita mau laksanakan ini, kira-kira mendapatkan akunnya ini bagaimana? Apakah kita melalui Sultra Cerdas ini, ataukah bisa bagaimana Bu? Ataukah misalnya harus berbayar atau bagaimana? Kalau misalnya iya seperti itu, siapa nanti membuatkan akun? Apakah kita ini sebagai
peserta atau bagaimana? Karena Iya. rencananya nanti ini kita laksanakan di sekolah, ini bukan cuma video conference yang kita lakukan, tetapi fitur-fiturnya tadi dari tim saja ini baru satu aplikasi yang kita jelaskan sudah sangat luar biasa itu menurut saya, Bu. Mungkin hanya itu, terima kasih dari Bu Indah atas materinya dan Pak Bahar. Dan ini sangat bermanfaat bagi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barangkali Pak Bahar bisa langsung jawab karena ini terkait deploy ya. Ya, silakan Pak Bahar. Iya, baik. Saya coba setting dulu ya, Pak. Oke. Pak Tahmil, menarik pertanyaannya Bapak. Jadi, mohon maaf, mengajar SMA atau SMP, Pak? Tadi SMA sama Turu, Pak. Oh, SMA sama Turu, Pak. Nah, SMA sama Turu. SMA sama Turu itu di Kolaka ya? Ya, nah, utara, Pak. Di mana? Halo? Kolaka Utara. Kolaka Utara, Utara. Pak, orang Utara. Kolaka, Pak, tapi mengarah ke utara itu dekat Wolo. Itulah sesuai ya? Belum, Pak, belum. Kalau Pola Susu itu sudah masuk Kolaka Utara. Kalau saya Kolaka Induk, hanya sekolahnya saya mengarah ke utara dari Kolaka Kota, Pak. Oh ya, baik. Akses internet bagus ya, Pak ya? Alhamdulillah bagus, Pak, karena hari ini saya pakai cuma hotspot. Ya. Saya bersama Bu Indah itu pernah ke MAN, Pak. Ke MAN, tadi ada Pak Ansani, kepala sekolahnya. Waktu itu kami pernah melatih di sana dan MAN itu sudah ada salah satu sekolah yang pernah deploy gitu. Jadi apa yang Bapak pertanyakan itu berkaitan dengan deploy Office 365 di sekolah. Nah, solusi kalau misalkan ada sekolah-sekolah ya, ini kebetulan barangkali ada Bapak Kepala Sekolah yang hadir atau orang IT-nya sekolah atau mungkin yang pengalaman lah di sekolah gitu ya. Buat implementasi Office 365 di sekolah, maka solusinya Bapak Ibu cukup sekolahnya punya website, kami bisa fasilitasi jika belum punya, dan langsung deploy. Kalau di kami Bapak Ibu hari ini diurus, hari ini jadi Office 365-nya. Langsung instan bisa jadi. Dan untuk daerah-daerah, insya Allah Kolaka juga kami akan deploy di level daerah. Seperti itu. Bisa semudah itu dan cepat. Ya, tentu kalau urusannya ya ada syarat dan ketentuan berlaku, Pak, ada biaya gitu ya. Cuman kalau untuk pendidikan tuh biayanya sangat murah dan tidak memberatkan. Per tahunnya untuk sekolahan kami kasih itu pembuatan website lengkap sama deploy itu hanya 800.000, Pak, setahun. Tahun kedua 400.000 dan tahun ketiganya kami pukul rata dan seterusnya 250.000 per tahun. Dan fasilitas semua yang kayak dijelaskan Bu Indah itu baru fasilitas sebagian kecilnya. Yang sebagian besarnya yang ada puluhan aplikasi yang ada di Office 365 itu bisa digunakan oleh guru. Dan dengan Microsoft Teams, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu pernah menggunakan aplikasi yang sebelah, yang berbatas-batas itu, di sini Bapak Ibu bisa bervideo conference 1x24 jam sampai mati laptopnya Bapak Ibu ya. Sampai padam lampu, sampai habis kuotanya. Gitu, tanpa batas. Terima kasih, saya kembalikan ke Bu Indah barangkali. Gimana, ada lagi yang terima kasih. Oke ya Pak siapa ya tadi? Pak Ya, Pak Tahmil ya. Oke. Tahmil. Silahkan Pak Laehu mungkin. Pak Laehu, silakan Pak Laehu. Ya. Atau Pak Jusri? Pak Jusri. Boleh. Silakan Pak. Kalau dipersilahkan. Iya, silakan Bapak. Ya, terima kasih Bu Indah. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Pak Bahar yang sudah memfasilitasi. Sangat baik sekali nih tadi programnya kita ikuti. Bu Indah menjelaskan juga sudah sangat baik. Saya singkat saja Bu. Saya masih tahap belajar karena memang baru ini masuk di tim ini, Microsoft Teams ini. Nah, dari segi strukturnya memang tidak terlalu jauh-jauh beda membuat kelas di aplikasi-aplikasi lain. Cuma yang ingin saya tanyakan adalah hampir mirip tadi dengan Pak Tahmil kalau saya dari Kolaka Timur, dekat dari Konawe, dari SMK 1 Tirauta. Yang ingin saya tanyakan dalam workshop ini, apakah nanti kita melibatkan siswa kita di sini atau cukup yang ikut peserta workshop saja sebagai teacher dan bagaimana, itu yang pertama.
Kemudian yang kedua, karena saya amati kayaknya untuk di sekolah saya, mungkin cuma saya yang ikut, mungkin karena teman-teman kurang informasi atau bagaimana sehingga belum sempat gabung. Apakah ada solusi lain, Pak, supaya pembelajaran ini atau teknologi ini bisa kita share sama-sama sehingga nanti ketika kita mau mengaplikasikan di sekolah ada dukungan dari teman-teman. Begitu, Pak. Terima kasih. Mungkin itu saja 2 poin intinya itu. Oke, terima kasih Pak Jusri ya. Silakan Pak Bahar. Ya, jadi solusi ya. Ini untuk sesi diseminasi barangkali pertanyaan pertama tadi ya. Jika ingin melibatkan rekan-rekan, termasuk mempraktekkan bagaimana membuat kelas dan menambahkan siswa, maka silakan Bapak boleh mengundang rekan-rekan peserta yang lain, yang kan sudah ada akunnya tuh. Makanya sengaja kami posting bebas akunnya dan bisa langsung diganti oleh yang bersangkutan. Jadi bisa diundang. Oh, saya mengundang teman saya. Jadi kalau sudah ada pembuktian, sudah bisa mengundang kan itu berarti sudah bisa berhasil menjalankan membuat kelas Teams-nya dan mengundang siswa ya. Nah, bisa mengundang rekan sejawat gitu ya, yang teman-teman para peserta ini. Nah, untuk implementasi lebih jauh, ya saya kira tadi solusinya sama. Kalau mau diterapkan di sekolah, maka sekolahnya bisa deploy, Pak. Nanti kami fasilitasi. Kalau mau meminta di Sultra Cerdas pun, kami tetap bisa fasilitasi, Pak. Berapa jumlah gurunya Bapak, berapa jumlah siswanya kirim ke kami kasih semua akunnya, Pak, gratis. Iya. Biar menjadi biar menjadi dedikasi Sultra Cerdas buat pendidikan di Sulawesi Tenggara, Pak. Seperti itu. Tapi Dengan satu lagi, Pak. dengan pengawas-pengawasnya, Pak, boleh, Pak. Siap. Tapi Pak, satu lagi maksud saya, kalau misalnya anak-anak saya ini mau gabung nanti, misalnya kalau saya bikin kelas nih di Teams, tadi saya sudah coba-coba bikin, sudah mengikuti petunjuk dari Bu Indah. Apakah akun yang dia pakai berdomain Sultra Cerdas ID atau boleh gmail.com atau apa? Saya minta maaf ini saya awam di situ. Ya. Atau boleh belajar ID atau bagaimana yang begitu? Jadi begini. Untuk Microsoft Teams yang kita gunakan ini, saya sudah konfigurasi untuk bisa menerima guest sebagai salah satu member, sebagai bagian dari siswa yang kita ajarkan. Boleh. Tapi, sebagaimana kebijakan dalam sistem domain Sultra Cerdas ID itu juga punya limitasi ya bagi peserta yang join sebagai guest itu, maka ada fitur-fitur tertentu, misalkan ketika hari ini teman-teman yang join sebagai guest nggak bisa chatting, nah itu wajar saja karena memang kondisinya memang dia dibatasi untuk tidak bisa chat di saat video conference seperti ini. Tapi kalau untuk akses yang lain bisa, termasuk kolaborasi dan segala macam, karena kelas Microsoft Teams ini salah satu fitur yang paling powerful dalamnya itu bisa kolaborasi, Pak. Kolaborasi dia bisa menulis bersama di halaman yang sama, di tempat dari titik-titik lokasi yang berbeda, mereka bisa mengetik di dokumen yang sama gitu. Siap. Ya, saya melihat ini bagus sekali, Pak. Kalau saya lihat tadi dari penjelasan Bu Indah, saya kan di sekolah ada websitenya. Kemarin sama si perancang desain websitenya itu, karena kita baru bikin tahun ini juga websitenya, dia itu linkkan dengan e-learning. Tapi kalau misalnya kita bisa kembangkan ke Office 365 ini, nanti anak-anak kalau misalnya mau ujian, kalau tidak ke sekolah, biar ujian lewat website, tapi lewat yang 365 ini dengan membuat kuis-kuis seperti tadi itu yang dijelaskan Bu Indah. Assignment-nya yang paling dibedakan jadi kuis. Nah, bahkan lebih luas lagi, Pak. Bahkan lebih luas daripada itu. Betul. Kalau pengembangan lebih keren lagi loh, Pak. Ya, bahkan lebih luas lagi, Pak. Jadi Bapak kalau hanya CBT kan itu biasa ya buat Office 365 itu biasa. Tapi kalau di atas itu lebih misalkan supervisi akademik yang bisa dilakukan oleh kepala sekolah, kemudian RPP segala macam bisa diperiksa secara daring dan sistem pelaporan keuangan. Kalau ada yang sempat join webinar kami pekan kemarin, hari Kamis malam tuh udah ada yang implementasi sampai laporan dana bosnya menggunakan Office 365 by system, Pak. Digitalisasi sekolah benar-benar udah ada yang berjalan, Pak. Bisa seperti itu. Jadi showcase penggunaan Office 365 saya bisa katakan ya belum bisa kita tebak-tebak sampai sejauh mana karena teknologinya terus berkembang dan ini
ini beberapa showcase school yang menunjukkan implementasi sekolah digital itu memang mengadopsi Office 365 itu sampai di sisi manajerialnya, Pak, gitu. Siap. Bukan hanya dari sisi pembelajaran. Kalau CBT computer based test buat kami itu biasa aja gitu. Di Office 365 itu pasti terjawab, Pak. Siap. Kalau yang mudah-mudahan nanti ada link videonya, Pak, yang rekaman hari ini biar nanti bisa ya, kami share di grup sekolah. direkam dan sehingga bisa nanti kami akan bagi setelah diarahkan untuk nonton teman-teman. Nanti kami akan bagikan. Siap. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Oke, powerful ya Bapak. Kalau Teams-nya. Kalau Bapak Ibu guru biasa mungkin pakai. Kalau saya share pengalaman, kalau saya mengajar itu biasanya integrasi Quizizz, Kahoot ya, kalau Bapak biasa gunakan, jadi benar-benar interaktif menggunakan Teams ini Bapak Ibu ya. Pak Bahar, mungkin waktu sudah menunjukkan ya, pukul 5. Maaf ini Bapak Ibu bukan bermaksud kita mau menghentikan secara tiba-tiba, jadi presensi otomatis, saya tidak menyebut absensi Bapak Ibu ya. Karena saya tidak suka absen. Saya suka sebagai informasi buat Bapak Ibu ya. Jadi kalau menggunakan ini informasi tambahan. Kalau Bapak Ibu menggunakan Teams, Bapak Ibu tidak perlu mengabsen siswa, mempresensi siswa satu persatu gitu. Mengecek presensinya, menyebut nama. Jadi di Teams ini Bapak Ibu nanti bisa langsung download presensinya secara langsung. Seberapa lama siswanya Bapak Ibu ada di dalam room meeting, seberapa sering dia masuk keluar room meeting gitu. Jadi sangat komplit di sini. Makanya di sini kalau ada yang tanya mana link presensinya, kami tidak membagi link presensi karena secara otomatis Teams ini mendeteksi kehadiran Bapak Ibu. Gitu. Jadi nanti tinggal di-download aja. Jadi sekeren itu ketika pengawas saya tanya, Bu Indah selama mengajar mana presensinya. Jadi saya buka saja presensi dari Teams, ini lengkap. Meeting 1, meeting 2, meeting 3, sekian siswa saya yang join, sekian yang tidak join, sekian yang mungkin pengaruh jaringan, jadi benar-benar terdeteksi sangat akurat. Jadi seperti itu Bapak Ibu ya. Nanti kalau mau tanya-tanya di mana, Bapak Ibu explore lagi room Teams ini, karena yang saya jelaskan tadi itu hanya sistemnya asinkronous. Nah, sistem sinkronousnya Bapak Ibu bisa utak-atik Teams ini, karena nanti ada di materinya Bapak Ibu. Bapak Ibu harus berada di dalam room meeting, ajak teman-teman berinteraksi, bagaimana download presensi, bagaimana membuat komunikasi interaktif dengan chat room, bagaimana kolaborasi online dengan menggunakan whiteboard-nya Teams. Semuanya nanti Bapak Ibu bisa ulas, nanti ada pemateri besok yang juga menarik materinya, juga menggunakan aplikasi-aplikasi yang dimiliki oleh Microsoft. Ya, silahkan Pak Bahar menutup kegiatan. Baik, Bu Indah, rekan-rekan semua, kepala sekolah, guru pengawas, siswa se-Sulawesi Tenggara, tetap semangat pagi, jangan pernah surut dengan apalagi hanya kalau masalah password. Insya Allah nanti tetap kami berusaha bantu maksimal Bapak Ibu ya. Kita maksimalkan, kita capai hasil workshop kita ini, dan semoga Bapak Ibu bisa membawa perubahan lebih baik di sekolahnya masing-masing. Kita akhiri pertemuan sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Bahar bisa stop record Pak Bahar, stop rekamannya.